Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster & Bridge Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Sandra Devita Kusumaningsari yang akan membawakan sesi kali ini mengenai business plan. Sebuah business plan menjadi sangat penting bagi para entrepreneur maupun para karyawan perusahaan untuk mengetahui bagaimana sebuah bisnis mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai. Business plan juga akan membantu untuk melihat gambaran secara utuh, rencana ke depan, serta mendukung dalam membuat keputusan penting dan meningkatkan keberhasilan secara keseluruhan. Bagaimana bisnis plan yang baik disiapkan? Faktor apa yang menjadi perhatian penting? Serta bagaimana mengkomunikasikan bisnis plan yang telah dibuat kepada tim sehingga bisa dijalankan dengan baik? Di sesi kali ini kita akan berdiskusi dengan Bapak Junet Adiwibowo. Namun sebelum saya terhubung dengan beliau, saya akan bacakan profil singkatnya terlebih dahulu. Bapak Junet Adiwibowo adalah seorang profesional yang memiliki pengalaman di industri keuangan dan retail selama 27 tahun. Beliau juga merupakan salah satu fasilitator dari Foster & Bridge Indonesia yang memiliki keahlian di bidang bisnis, finance, dan strategic management. Baik, itu adalah profil singkat dari Bapak Junet Adiwibowo. Selanjutnya saya akan terhubung dengan beliau. Halo Pak Junet, apa kabar? Halo Mbak, Alhamdulillah baik, terima kasih. Sehat selalu ya Pak. Senang sekali bisa bertemu dengan Pak Junet dan terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing bersama kami di Foster & Bridge Indonesia. Di sesi kita kali ini Pak, kita akan membahas mengenai business plan. Baik Pak Junet, sering sekali nih Pak kita dengar mengenai kata business plan. Yang terbayangkan oleh saya Pak, yaitu adalah sebuah rencana bisnis yang tertuang dalam dokumen. Boleh Pak dijelaskan terlebih dahulu secara rinci kepada sahabat profesional apa itu business plan? Silahkan Pak. Baik Mbak, betul seperti yang Mbak katakan bahwa bisnis ini adalah rencana bisnis yang dituangkan dalam dokumen, jadi tidak awang-awang dalam dokumen sehingga tertulis. Nah, bisnis plan ini sebetulnya kayak layaknya peta perjalanan. Hanya saja perjalanan kita ini adalah perjalanan bisnis, yaitu mengarahkan dan juga mengantarkan perusahaan kita ini ke tujuan yang ingin dicapai. Nah, di dalam bisnis plan ini banyak sekali informasi mengenai informasi produk jasa kita, informasi mengenai bagaimana pola pemasaran atau strateginya, terus siapa sih yang jadi target market kita, pasar kita siapa, konsumen kita siapa, sampai pada akhirnya ke proyeksi keuangan yang menunjukkan bahwa oh ternyata bisnis kita ini memang menguntungkan, seperti itu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Pertanyaan yang kedua Pak, kenapa business plan ini menjadi sangat penting pada saat kita memulai bisnis? Jadi sebetulnya bisnis plan ini penting tidak hanya ketika kita mau melakukan bisnis, tapi sepanjang perjalanan kita memiliki bisnis tersebut, bisnis plan ini penting. Hanya saja memang di awal sebuah bisnis plan ini menjadi semacam keharusan, menjadi harga mati. Kenapa? Karena di awal-awal kita itu perusahaan itu butuh arah dan tujuan. Ini mau kemana? Seperti itu. Kenapa? Karena ketika di awal sebuah bisnis itu kita disibukkan dengan hal-hal sifatnya itu teknis, sehingga seringkali kita jadi salah arah. Nah, dengan adanya bisnis plan ini membantu tidak hanya karyawan tapi juga pemilik bisnis mengukur serta memonitor bagaimana bisnisnya berjalan. Sudah di jalur yang benar atau ternyata kita harus melakukan pivoting atau melakukan rerouting dari bisnis kita. Nah, yang kedua, kenapa menjadi harga mati? Karena ini akan menjadi salah satu dasar pertimbangan dari investor ketika mereka ingin masuk ke dalam bisnis kita, apakah bisnis kita ini layak untuk mereka melakukan investasi atau tidak. Terima kasih Pak. Lalu informasi apa saja nih Pak yang harus ada di dalam sebuah business plan yang baik? Baik. Jadi untuk bisa memberikan informasi yang utuh di dalam bisnis plan, maka dalam bisnis itu minimal harus ada analisa pasar, lalu juga harus ada analisa kompetisi. Nah, kita harus tahu nih kompetitor siapa saja yang menawarkan produk atau jasa kita, seperti itu.
Lalu kita juga harus ada namanya market segmentation atau customer segmentation. Jadi kita harus tahu juga market kita siapa, pasar kita siapa sih yang ingin kita tuju. Nah itu terus lalu kita ada juga rencana pemasaran, karena jangan sampai kita istilahnya ingin mencapai satu konsumen yang banyak jumlahnya, tapi pola pemasarannya terbatas, atau kita terlalu bombastis dalam pola pemasaran, ternyata malah hasilnya konsumen yang dicapai sedikit. Jadi kita harus tahu pola pemasarannya. Kita juga harus tahu bagaimana logistik atau arus barang dari atau jasa yang kita berikan. Jadi logistiknya perlu, terus rencana operasional juga perlu, sampai kepada cash flow-nya atau proyeksi keuangannya. Jadi kita akan tahu kira-kira apakah perusahaan ini masih harus membutuhkan tambahan dana atau tidak. Dan yang terakhir adalah sebetulnya milestone atau titik-titik pencapaian harus dicapai oleh perusahaan dalam waktu setiap 3 bulan seperti apa. Seperti itu. Terima kasih Pak. Apa nih Pak yang harus dihindari dalam proses menyiapkan bisnis plan? Baik, sebetulnya ada 2 hal utama yang harus dihindari. Yang pertama itu namanya overestimate. Jadi kita jangan overestimate. Contoh overestimate itu adalah namanya kita menganggap barang kita ini bisa dihargai tinggi. Nah, ini pricing-nya terlalu tinggi. Atau kita meng-overestimate biaya itu terlalu rendah. Yang pertama overestimate. Yang kedua itu adalah over optimism. Terlalu pede. Ini bahaya. Kita terlalu pede bahwa produk kita pasti disukai sama konsumen. Atau kita percaya bahkan pede kalau investor pasti tertarik. Nah, ini 2 hal yang buat saya sangat penting untuk dihindari. Kita harus bersifat realistis, down to earth. Being pesimis menjadi konservatif itu jauh lebih baik daripada terlalu optimis. Baik, terima kasih Pak Junet. Namun sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya izin untuk iklan terlebih dahulu ya Pak. Sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum, juga share ke sahabat profesional lainnya. Baik, terima kasih Pak Junet sudah menunggu. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya. Baik Pak, bagaimana nih Pak agar apa yang kita tuangkan di dalam bisnis plan bisa mendekati kondisi realistis, seperti misalnya sales projection. Bagaimana supaya tidak terlihat terlalu optimis ataupun pesimis? Silahkan Pak. Itu gunanya kita harus melakukan yang namanya riset dan analisa. Baik analisa pasar, kita mau lihat kondisi pasar seperti apa, kita melakukan riset mengenai pesaing-pesaing kita, ya artinya kita melihat apakah pesaing-pesaing kita ini menawarkan fitur-fitur produk atau jasa yang sama dengan kita, atau mungkin mereka memiliki competitive advantage atau keunggulan yang lebih baik daripada kita. Lalu kita juga melakukan riset untuk konsumen, karena at the end of the day yang beli barang atau produk dan jasa kita adalah konsumen. Kita harus melihat apakah ini produk yang dibutuhkan oleh konsumen, seperti itu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Nah Pak, pertanyaan yang berikutnya ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan nih Pak. Biasanya untuk menarik investor, apa yang harus ditonjolkan dalam sebuah bisnis plan yang kita miliki? Baik, kalau menurut pengalaman saya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu kita harus menunjukkan potensi bisnis kita. Jadi tidak akan mungkin investor itu mau menginvestasikan dana mereka bila ternyata bisnisnya itu potensinya itu tidak besar. Jadi kita harus menunjukkan potensi bisnis yang ada dari bisnis kita. Yang kedua, kita juga harus realistis. Jadi kalau yang bombastis itu tentu saja investor, mereka ini orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang sudah ahli di bidangnya, sehingga mereka bisa langsung mempinpoint atau langsung bisa menentukan bahwa ini terlalu bombastis, tidak realistis. Jadi kita harus realistis. Yang ketiga, kita harus bisa meyakinkan tanpa memaksa dan tanpa dibuat-buat. Caranya dengan bagaimana bisa meyakinkan, yaitu kembali lagi bahwa potensi bisnisnya ada dan angka-angka yang kita berikan itu angka-angka yang realistis. Dengan demikian investor akan melihat bahwa oh ya sudah memang bisnisnya seperti ini. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap biasa sama investor itu dianggap lebih luar biasa. Jadi kembali lagi kalau buat saya 3 hal itu dilakukan: potensi, realistis, sama harus meyakinkan. Baik Pak Junet,
Terima kasih atas penjelasannya. Kita masuk nih Pak ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan penutup di sesi kita kali ini. Pertanyaannya adalah, apakah bisnis plan bisa kita sesuaikan kembali apabila ternyata dalam prosesnya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah tertuang dalam bisnis plan yang sudah kita buat? Oh, kalau itu sih harus. Jadi kita logikanya itu bisnis plan itu seperti pakaian. Jadi pakaian ketika kita bayi, ya tentu berbeda dengan ketika kita sudah SD atau sudah SMP. Karena apa? Karena kita sudah berkembang, kita sudah tumbuh, gitu kan. Jadi pakaiannya sudah kecilan, jadi harus dilakukan penyesuaian. Yang kedua, bisa jadi pakaian itu ternyata ada yang rusak, ada yang bolong, sehingga harus dijahit. Sama dengan bisnis plan. Bisa jadi asumsi-asumsi yang kita pakai dalam bisnis plan itu berbeda, tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, tentu kita harus mencoba melakukan penyesuaian agar bisnis kita realistis dan agar kita juga dalam mengelola bisnis ini didasarkan pada asumsi-asumsi yang sifatnya itu realistis dan relevan. Seperti itu. Jadi itu harus kita lakukan. Baik, terima kasih banyak Pak Junet atas penjelasannya juga waktunya. Itu tadi adalah pertanyaan penutup di sesi kita kali ini mengenai bisnis plan. Semoga kita bisa bertemu kembali di sesi Connecting Time selanjutnya dengan tema menarik lainnya. Salam sehat dan sukses selalu untuk Pak Junet. Dan bagi sahabat profesional yang menonton dan mendengarkan, semoga bisa mendapatkan manfaat dari video kami. Sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video-video kami, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Juga share ke sahabat profesional lainnya agar bisa merasakan manfaat dari video yang ada di Foster & Bridge Indonesia. Dan jika sahabat profesional ingin memberikan masukan terkait tema atau topik yang akan kita bahas selanjutnya di video Connecting Time, silakan berikan masukannya di kolom komentar yang ada di bawah ini. Sampai jumpa kembali di video Connecting Time selanjutnya dengan tema menarik lainnya. Saya Sandra Devita, undur diri, terima kasih dan bye-bye.